Oke, sekarang Mimin berada di Cikole Jayagiri, Lembang. Selasa, tanggal 21 November tahun 2023, orang di dalam game. Bab 6961 sampai bab 6965. Melihat sikap tegas Ye Chen, Zhou Liangyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata kepadanya, "Tuan, Anda tidak boleh memiliki konflik langsung dengan keluarga Rothschild karena saya. Jika Anda tidak menoleransinya, Anda akan menghancurkan yang hebat rencana." Ye Chen mengangguk, "Paman Zhou, jangan khawatir. Sekarang musuh terbuka dan kita diam-diam. Dapat dikatakan bahwa mudah untuk membuat keluarga Rothschild terlihat buruk dan merasa tidak nyaman." Karena itu, Ye Chen memandang Zhou Liangyun dan berkata, "Paman Zhou, saya masih memiliki beberapa pertanyaan yang saya ingin Anda jawab untuk saya." Zhou Liangyun buru-buru berkata, "Guru, katakan saja." Ye Chen dengan cepat bertanya, "Saya juga ingin tahu bagaimana ayah saya berhubungan dengan kata pengantar 9 sutra misterius dan 9 kitab suci surgawi yang misterius. Juga, bagaimana ayah saya bisa terlibat dengan masyarakat Poking?" Zhou Liangyun menghela nafas, "Ayahmu memiliki pengalaman yang serupa denganmu. Prosesnya untuk mendapatkan kata pengantar 9 sutra misterius sangat mirip dengan prosesmu untuk mendapatkan 9 sutra surgawi misterius." Ye Chen memikirkan beberapa informasi yang pernah dikatakan pamannya dan bertanya dengan heran, apakah ayah saya juga memperoleh kata pengantar sutra 9 misteri dari zaman kuno? "Ya." Zhou Liangyun mengangguk dengan berat. Ye Chen dengan cepat bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi?" Zhou Liangyun berkata, "Kamu memperoleh 9 kitab suci misterius karena ayahmu mempercayakanku untuk membawakanmu 9 kitab suci misterius, tetapi ayahmu memperoleh kata pengantar 9 kitab suci misterius sepenuhnya secara tidak sengaja." Sambil berbicara, dia menjelaskan secara rinci, "Dulu, ayahmu, seperti saya, juga suka mempelajari buku perubahan dan segala jenis barang antik Tiongkok, jadi dia sering datang ke toko di Queens untuk mencari saya, dan mereka sering mempelajari beberapa barang antik bersama-sama. Pada saat itu, mereka belum mulai memulihkan peninggalan budaya yang hilang di luar negeri karena Tiongkok. Saya baru saja berbisnis barang antik, namun ayahmu telah melakukan ini, jadi saya kemudian terpengaruh olehnya dan mulai bekerja dengannya untuk membantu peninggalan budaya yang berharga itu. Peninggalan budaya Tiongkok dikembalikan ke Tiongkok. Karena kami memiliki hobi dan ambisi yang sama, ayahmu dan aku menjadi teman baik. Selama itu, toko barang antik keluarga kami menghadapi banyak masalah silih berganti dan bersekongkol oleh banyak orang. Itu semua karena kesulitan ayahmu. Bekerja. Hanya dengan saling membantu kita dapat mengatasi kesulitan. Dan dia adalah dermawan bagi seluruh keluarga kita." Berbicara tentang ini, Zhou Liangyun menghela nafas, mengingat sejenak, dan berkata, "Suatu hari, lebih dari 20 tahun yang lalu, seorang bangsawan Inggris yang menyedihkan datang ke toko kami di London. Karena dia mengalami perubahan besar, keluarganya memiliki anggota keluarga, banyak barang antik dan peninggalan budaya yang sangat membutuhkan uang tunai, dan sebagian besar berasal dari Tiongkok. Dia tahu bahwa keluarga kami relatif profesional dalam barang antik Tiongkok, jadi dia mendekati kami dan berharap untuk mengemas dan menjual semua barang antik di rumah untuk kita.
Saat itu, saya terbang ke London khusus untuk mengikuti evaluasi. Total ada 487 peninggalan budaya Tionghoa di rumah bangsawan sederhana, dan memang banyak yang bagus di antaranya. Ada lebih dari selusin porselen biru dan putih hanya dari dinasti Yuan dan Ming. Selain itu, ada 2 potong kue yang sangat berharga, dan ada banyak porselen tempat pembakaran resmi lainnya dari dinasti Ming dan Qing. Di pasar barang antik, porselen biru dan putih serta porselen pastel adalah plafon porselen, dan harganya selalu sangat tinggi. Oven resmi juga identik dengan kualitas dan harga yang mahal, dan harganya juga sangat mahal. Selain itu, ada beberapa koleksi istana yang telah dicatat dengan jelas oleh Istana Qing, dan harganya bahkan lebih tinggi. Untuk peninggalan budaya tingkat atap dalam jumlah besar, meskipun dikemas dengan harga diskon, harga terendah yang dikutip pihak lain lebih dari 20 tahun lalu mencapai 200 juta dolar AS. Meskipun skala bisnis keluarga kami saat itu relatif besar, industri barang antik merupakan proyek padat modal. Harta milik keluarga mungkin bernilai lebih dari 1 miliar atau bahkan miliaran dolar, namun sebagian besarnya bernilai sekitar. Selain itu, dalam bisnis barang antik, Anda tidak dapat mengosongkan inventaris terlalu cepat. Semakin banyak inventaris yang Anda miliki, Anda harus semakin tenang. Karena industri barang antik, seperti pasar saham, sangat takut dengan penjualan yang terkonsentrasi dan menghancurkan pasar. Saya bisa membeli porselen biru dan putih seharga 10 yuan dari seluruh dunia sekaligus. Semakin banyak saya membeli, semakin tinggi harga porselen biru dan putih di pasaran. Tetapi Anda tidak boleh menjual 10 bunga yuan biru dan putih sekaligus. Jika tidak, kolektor bunga yuan biru dan putih lainnya akan panik dan kemudian Anda akan menjualnya, menghancurkan harga bunga yuan biru dan putih hingga jatuh ke tanah. Jadi meskipun kami ingin menjual sesuatu untuk mengumpulkan dana, hal itu tidak realistis pada saat itu. Jika tidak, keuntungan dari pesanan ini bisa hilang secara tidak terlihat karena perilaku kami sendiri yang menghancurkan pasar. Selain itu, jangka waktu pinjaman rumah itu juga relatif lama. Jadi saya hampir tidak bisa memesan saat itu. Saat itu, saya tahu ayahmu juga sangat tertarik dengan barang antik, jadi saya ingin mengasosiasikannya. Pertama, itu bisa menyelesaikan masalah dana yang tersedia untuk saya. Dan kedua, kita bisa mendapatkan uang bersama, karena dia punya diperkirakan pada saat itu barang antik tersebut jika kita membawanya dan kemudian membawanya kembali ke Pulau Hong Kong dan melelangnya satu persatu ke kolektor dalam negeri. Sama sekali tidak ada masalah dalam membersihkannya dan memulihkan 350 dolar AS, jutaan dalam 2 tahun. Jadi, saya usulkan agar ayah Anda dan saya masing-masing menyumbang setengah dari modal, dan kemudian membagi keuntungannya menjadi setengahnya. Tapi yang dimaksud ayahmu adalah dia bisa menyumbangkan 100 juta dolar AS. Tapi dia berharap saya bisa membagi barang antik itu menjadi 2 bagian. Setengahnya akan saya urus sendiri, dan dia ingin menyumbangkan setengahnya lagi ke China untuk melalui Kedutaan Besar Tiongkok di Amerika Serikat. Saya sangat mengagumi keputusannya saat itu, jadi setelah kami bersama-sama memperoleh barang antik ini, saya diam-diam memindahkannya ke New York dan kemudian memintanya untuk datang dan memilihnya secara pribadi.
Gagasanku saat itu adalah tidak peduli apa yang ayahmu pilih dan berapa nilainya. Selama dia memilihnya, aku akan mengambilnya dan mengirimkannya ke kedutaan. Bahkan jika keluarga Zhou kita akhirnya kehilangan uang, aku akan menerima kesepakatan ini. Berbicara tentang hal ini, Zhou Liangyun berkata dengan penuh emosi. Sebagian besar barang antik pada waktu itu adalah porselen. Bersama ayahmu, saya mulai memeriksa dan menghitung porselen satu persatu. Verifikasinya sangat sederhana. Cukup buka paket satu persatu. Dari setiap potongan porselen, periksa daftarnya dan temukan detail spesifiknya dalam daftar. Setelah memeriksanya, keluarkan dan periksa. Jika tidak ada masalah, pasang kembali dan lanjutkan memeriksa yang berikutnya. Ketika ayahmu mengeluarkan guci seladon tempat pembakaran Yue dari kotak pengepakannya, guci itu langsung jatuh ke tanah dan retak. Seperti halnya mertuamu, ayahmu juga dengan jelas merasakan getaran guci saat itu. Kemudian, kami semua melihat bahwa setelah pot itu pecah, di dalamnya ada sebuah buku kuno seukuran telapak tangan. Pada saat itu, kami mengira buku itu mencatat beberapa cerita penting yang tidak diketahui. Kami berdua duduk bersama di lantai dan aku melihat ayahmu membuka buku itu dengan mataku sendiri. Tapi kemudian, buku itu menjadi sesuatu yang entah dari mana. Udara, abunya menghilang. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia hanya bisa menghela nafas. Sepertinya logika tersembunyi dan logika pemicu 9 kitab suci misterius dan 9 kitab suci surgawi yang misterius adalah sama. Si Zhou Liangyun mengangguk dan berkata, "Saat itu, menurutku itu agak aneh. Tetapi ayahmu memberitahuku bahwa isi buku itu telah sepenuhnya terlintas dalam pikirannya. Tentu saja saya tidak percaya pada saat itu. Kupikir ayahmu bercanda, tapi aku tidak menyangka dia benar-benar menggunakan pena, tinta, kertas, dan batu. Aku menyadari ada yang tidak beres dan segera memberitahu ibumu untuk datang ke toko. Jadi kami berdua menemani ayahmu. Dia terus menulis, dan ibumu serta aku mengikuti halaman yang dia tulis, menyortir, dan mengikatnya. Kami membutuhkan waktu 2 hari, dan 2 malam. Saya menyelesaikan seluruh kata pengantar sutra 9 misteri." Ye Chen dengan cepat bertanya, "Paman Zhou, apakah Anda juga sudah membaca kata pengantar Sutra 9 Misteri? Apa yang tertulis di sana?" Zhou Liangyun berkata, "Isi yang tercatat dalam Sutra 9 Misteri mencakup segalanya. Tetapi inti sebenarnya adalah sebuah peta yang perlu diuraikan sedikit demi sedikit dari teksnya. Pada saat itu, orang tuamu sangat tertarik pada meneliti dan menguraikan Sutra 9 Misteri. Saya sangat tertarik dengan kata pengantar kitab suci. Berkat restu ayahmu, saya juga mempelajarinya secara singkat. Namun, saya lahir dan besar di Amerika Serikat dan yayasan saya di Tiongkok tidak terlalu bagus. Saya merasa isinya sangat tidak jelas dan sulit dipahami. Dan saya dengan cepat kehilangan minat pada penelitian. Kemudian, orang tuamu meninggalkan Amerika Serikat dan kembali ke Tiongkok. Konon mereka berusaha keras untuk menemukan tempat-tempat yang disebutkan dalam 9 kitab suci misterius dan akhirnya mengalami banyak kesulitan. 9 kitab suci misterius adalah tempat di mana ayahmu datang. Dibawa dari tempat itu." Ye Chen buru-buru bertanya, "Apakah tempat itu disebut rahasia keabadian?" "Saya tidak tahu," Zhou Liangyun berkata,
Ayahmu tidak memberitahuku secara detail. Dia hanya memberitahuku bahwa akan lebih baik jika aku tidak tahu terlalu banyak tentang hal-hal ini. Saya pikir itu pasti karena dia tidak mau bicara lebih banyak. Karena kehati-hatian saya tidak menanyakan secara detail. Ye Chen bertanya kepadanya, Paman Zhou, apakah Anda masih memiliki isi kata pengantar Sutra 9 Misteri? Zhou Liangyun ragu-ragu sejenak dan berkata dengan serius, Guru, ayahmu pernah memberi saya satu set fotokopi kata pengantar Sutra 9 Misteri versi tulisan tangannya. Meskipun saya tidak mempelajarinya secara detail, saya menyimpan set fotokopinya. Ye Chen berkata dengan penuh semangat, bagus. Saya ingin mempelajari kata pengantar Sutra 9 Misteri sebelumnya, tetapi saya tidak pernah tahu di mana menemukan isi buku ini. Karena Anda punya fotokopinya, saya mungkin bisa memasukkannya. Ada beberapa petunjuk di dalamnya. Zhou Liangyun berkata dengan ekspresi malu, hanya saja Tuan Muda, ketika ayahmu menyerahkan kepadaku vas batu giok berisi Sutra 9 Misteri, dia pernah memberitahuku bahwa kamu memperoleh kata pengantar Sutra 9 Misteri. Kepadanya, itu merupakan musibah bagi ibumu, dan merupakan berkah serta musibah bagimu. Beliau juga sangat menyesal telah mempelajari buku ini dan mengatakan bahwa jika beliau mempunyai kesempatan untuk memilih lagi, beliau lebih baik tidak pernah memilikinya. Saya belum pernah mempelajari isi yang tercatat dalam buku ini. Jadi, apakah kamu yakin benar-benar ingin membaca buku ini? Ye Chen menertawakan dirinya sendiri dan berkata dengan serius, Paman Zhou, alasan mengapa ayahku menyesalinya adalah karena dia pada awalnya adalah orang luar. Dia bisa saja menjalani hidupnya dengan damai. Tetapi karena buku ini, dia terlibat dan menjadi seorang menjebak di antara orang-orang. Tapi dia masih punya pilihan saat itu. Tapi aku tidak punya pilihan. Ketika saya lahir atau ketika saya berumur 8 tahun, ketika ayah saya memberi saya takdirnya, saya sudah menjadi bagian dari permainan. Saya tidak memenuhi syarat untuk memilih apakah akan bergabung dengan permainan ini. Saya tidak memenuhi syarat untuk memilih apakah akan mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang misterius, karena ayah saya telah membuat keputusan untuk saya, dan ayah saya pasti terpaksa tidak memilikinya. Dia tahu bahwa saya dilahirkan dalam permainan ini dan satu-satunya hal yang bisa saya lakukan hanyalah bertahan di dalamnya, permainan ini semaksimal mungkin. Jadi, menurutmu apakah dengan keadaan saat ini, aku masih ragu untuk membaca kata pengantar 9 sutra misterius? Bersambung.